Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-10. Di episode lalu, kedatangan Bibi Kang Soja membuat Dong Kyung dan Mil Mang tidak bisa tinggal satu ruangan lagi. Di satu sisi, Dong Kyung pun akhirnya mulai menyadari ia tidak bisa berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Bibi Kang Soja, Sun Kyung, dan Najina. Dong Kyung pun akhirnya meminta pada Mil Mang agar ia bisa hidup lebih lama. Namun Mil Mang menolak untuk mengabulkannya. Kecewa, Dong Kyung pun akhirnya meninggalkan pria itu. Di tengah kesendiriannya, Mil Mang pun akhirnya sadar jika ia sudah mencintai Dong Kyung. Dan pernyataan cintanya terungkap di 50 hari tersisa sebelum Dong Kyung tiada. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Pernyataan cinta Mil Mang malam itu diterima positif oleh Dong Kyung yang langsung mengajaknya untuk berkencan mulai hari ini. Sementara itu, Lee Hyun Kyu pun menegaskan jika ia masih suka pada Najina dan melarangnya untuk PDKT sama orang lain. Jina yang sudah digantung selama 9 tahun pun jadi kesal. Bisa-bisanya Lee Hyun Kyu ini kembali gitu aja kayak orang tanpa dosa dan minta balikan seperti dulu. Padahal sudah berjilid-jilid novel yang ia buat demi pria itu. Ya, dua sahabat itu pun akhirnya ketemuan dan saling curhat. Dong Kyung yang kini resmi pacaran pun udah gak bisa tinggal serumah lagi karena ada Bibi Kang Soja. Sementara Jina dengan CLBK-nya. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba saja Jina mendapat telepon dan langsung bergegas pergi. Rupanya si penelepon itu adalah Ji Jo King yang mencurigai Jina telah melakukan plagiarisme atas novelnya. Padahal itu cuma modusnya Ji Jo King demi bisa ketemu dengan Jina. Kesal karena alasan yang dibuat-buat, Jina pun ngamuk dan gak sengaja melempar laptop di meja yang ternyata adalah miliknya Joey. Di sisi lain, Dong Kyung pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Mil Mang secara resmi. Namun, saat Mil Mang mencoba mengajak ngobrol santai, Dong Kyung malah jadi salah tingkah dan mulai malu berada berduaan dengan pria itu. Namun, telepon dadakan dari Sun Kyung akhirnya bisa menyelamatkan Dong Kyung dari kecanggungan. Mil Mang pun lantas mengantarkan Dong Kyung pulang sambil ngobrolin hal-hal yang romantis. Sesampainya di depan rumah, Dong Kyung pun menggoda Mil Mang dengan mengajaknya untuk makan ramyeon bersama. Tahu kan maksudnya? Walaupun cuma bercanda, tapi Mil Mang menanggap serius dan menerima tawaran Dong Kyung. Rupanya, Mil Mang emang gak sembarangan menerima tawaran Dong Kyung karena ia tahu keluarga Dong Kyung termasuk Kevin sedang barbekyuan di luar rumah sambil menunggu Dong Kyung pulang. Saat sang bibi sedang mengambil alat pembuka botol di dalam rumah, ia malah menemukan foto figura Dong Kyung yang sudah disiapkan untuk pemakaman nanti. Jadilah sang bibi pun bersedih dan Dong Kyung pun memergoki bibinya yang sedang sesegukan. Namun, mereka berdua pun akhirnya mencoba tegar dan kembali berkumpul seolah tidak ada kesedihan di hari itu. Sementara itu, Joik pun akhirnya membuat pengakuan jika ia pun mengenal Jina. Namun Lee Hyun Kyu menanggapi dingin dan mengatakan jika ia sudah meminta balikan dengan gadis itu. Keesokan harinya, Dong Kyung pun menemui Nyo Shin yang kali ini sudah nampak baik-baik saja. Sebelum Dong Kyung pergi, Nyo Shin pun berpesan jika yang bisa membantu Dong Kyung kali ini hanyalah dirinya sendiri. Dong Kyung harus mencintai Mil Mang dan tetap bertahan hidup. Karena Mil Mang memang ia ciptakan untuk Dong Kyung dan umat manusia. Dan hari itu, Dong Kyung pun bertemu dengan Dr. Jung Dang Myun yang memintanya untuk datang ke pesta pernikahannya beberapa bulan ke depan. Dong Kyung pun lantas bertemu dengan Yeji dan semua temannya di Live Story sambil ditemani Mil Mang yang udah kayak bodyguard aja. Mereka pun menyesal karena sudah jadi teman yang gak peka dengan kondisi Dong Kyung. Mereka pun lantas meminta agar Dong Kyung untuk tetap bersemangat. Terakhir, Dong Kyung pun bertemu dengan Park Yong untuk meminta tanda tangannya yang akan diberikan pada Dalgona. Park Yong yang tahu jika Dong Kyung tengah sakit ikut memberikan semangat pada mantan
editornya itu. Sebelum berpisah, Dong Kyung pun meminta pendapat pada Park Yong yang merupakan salah satu penulis terbaik. Bagaimana jika ada dua pilihan? Memilih orang yang dicintai namun dunia akan hancur, atau memilih dunia namun kehilangan orang yang dicintai? Park Yong pun menjawab jika ia akan memilih untuk tidak mencintai siapapun. Beres menemui Park Yong, Dong Kyung pun langsung menemui Dalgona dan memberikan tanda tangan idolanya itu. Selesai menemui semua orang di hari itu, Dong Kyung pun mengajak Myu Mang ke pemakaman kedua orang tuanya. Dan terakhir, Dong Kyung pun merayakan ulang tahun Myu Mang. Di hari ulang tahunnya itu, Myu Mang pun meminta agar Dong Kyung tetap hidup dan bahagia bersama orang-orang yang Dong Kyung cintai. Sementara itu, Jo-ik pun akhirnya mengaku pada Jina jika dirinya mengenal dan tinggal bersama Lee Hyun Kyu. Bahkan sejak pertemuan pertama mereka waktu itu. Dan seandainya Jo-ik gak mencium Jina, mungkin saja mereka bisa bertemu hari itu. Ya, Jo-ik sebenarnya tidak ingin Jina dan Lee Hyun Kyu saling bertemu. Mendengar pengakuan Jo-ik ini, Jina pun jadi nggak bisa berkata-kata. Di rumah, tiba-tiba saja Dong Kyung sudah berkemas dan hendak pergi meninggalkan bibi Kang Soja dan Sun Kyung. Namun di jalan, ia sudah dicegat oleh Myo Mang. Rupanya, Myo Mang sudah menebak jika Dong Kyung akan pergi. Karena niatnya sudah ketahuan, Dong Kyung pun minta putus pada Myo Mang. Dong Kyung hendak mengikuti pilihan Park Yong, melupakan semua orang yang dicintainya demi menyelamatkan semuanya, walaupun dirinya harus hidup sendirian dan menderita. Sebelum pergi, Dong Kyung pun mengembalikan gelang merah pemberian Myo Mang. Dong Kyung pun lantas kembali ke kota di mana ia dan Sung Kyung tumbuh dan besar dulu. Namun mau sejauh apapun Dong Kyung pergi, Myo Mang pasti akan selalu mengikuti. Dong Kyung pun terkejut dengan kehadiran Myo Mang. Dan karena frustasi dengan keadaannya kini, Dong Kyung pun akhirnya dengan sepenuh hati memohon jika ia ingin tetap bertahan dan bisa hidup bersama dengan semua orang-orang yang dicintainya, termasuk Myo Mang. Ya, Myo Mang pun sesungguhnya sama. Ia sudah mencintai Dong Kyung dan ingin tetap hidup agar kelak bisa mati bersama dengan gadis yang dicintainya itu. Dan Doom at your service episode ke-10 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Wah, akhirnya Dong Kyung pun menyadari ya jika ia tidak bisa berpisah dengan orang-orang yang ia cintai. Hingga akhirnya ia pun menginginkan untuk bisa tetap bertahan hidup. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-11-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!